Bunga sungguh sangat terkejut dengan perkataan Aldi. Bagaimana bisa dia menyuruhnya menikah dengan Adnan sedangkan dia lagi mengandung saat ini? Lagi pula Bunga berpikir mana mungkin Adnan mau menikah dengannya, kekasih dari sahabatnya sendiri. Mas, apa yang Mas katakan? Itu tidak mungkin, Mas. Saat ini saya lagi hamil di luar nikah lagi. Lagi pula mana mungkin Mas Adnan mau? Mas, jangan mengada-ada deh. Bunga terlihat kesal dengan ucapan Aldi yang asal bicara itu. Bunga, Mas serius mengatakan ini? Mas hanya menitipkan kamu sama Adnan. Setelah Mas bebas dan keluar dari penjara, Mas akan meminta kamu kembali sama Mas. Kata Aldi dengan serius dan bersungguh-sungguh. Mas pikir aku ini barang? Terus Mas pikir Mas Adnan itu terbuat dari batu? Harus rela menerima saya titipan Mas untuknya, yang cuma berstatus suami titipan dari Mas Aldi. Mas pikir Adnan itu laki-laki apaan? Pikir dong Mas, jangan egois. Tidak, pokoknya aku tidak mau merusak masa depan Mas Adnan. Mas Adnan berhak bahagia dengan pilihannya sendiri. Tolak Bunga dengan tegas. Bunga tidak habis pikir. Bagaimana bisa jika dia dan Adnan menikah cuma untuk status saja? Bunga tidak akan tega melakukan pada laki-laki sebaik Adnan. Bunga, kalau kamu sama Adnan, Mas bisa tenang. Kamu jangan pergi dari kota ini. Tunggu sampai Mas keluar dan bebas dari hukuman ini. Aldi membujuk Bunga agar mau menurutinya. Mas, aku ini manusia biasa. Bagaimana jika dalam perjalanan menunggu kepulangan Mas, ternyata aku merasa nyaman dan tumbuh perasaan sayang sama Adnan? Apa Mas akan terima? Jika iya, aku bersedia menikah dengan Mas Adnan setelah anak kita lahir nanti. Tapi jika tidak, lebih baik biarkan aku pergi jauh dari kalian semua. Kata Bunga, memberi sebuah pilihan sama Aldi. Tidak Bunga, aku cuma menitipkan bukan menyerahkan kamu sama Adnan. Tolak Aldi tidak bisa terima persyaratan dari Bunga. Baiklah, aku juga tidak mau egois Mas. Biarkan Mas Adnan dengan jalannya sendiri. Dia berhak bahagia. Lebih baik aku pergi sekarang. Ternyata kamu memang egois Mas. Kamu memang tidak tegas dan tidak punya pendirian. Bunga mengambil tasnya lalu pergi meninggalkan Aldi. Adnan yang menunggu di luar menjadi bingung dengan pertengkaran mereka. Adnan baru saja hendak melangkah, mau mengejar Bunga, namun Aldi memanggilnya. Bro. Aldi memanggil Adnan yang mau mengejar Bunga. Adnan menoleh ke arah Aldi, lalu mendekati Aldi. Ya, kenapa? Tanya Adnan yang sudah kehilangan respect sama Aldi. Bro, saya mohon, saya titip Bunga sama kamu. Tolong nikahi Bunga, bro, untuk aku. Aku akan mengambilnya lagi saat aku sudah bebas nanti. Kata Aldi meminta pada Adnan. Al, Bunga bukan barang, bro. Aku ini laki-laki normal, Al. Kamu jangan seenaknya kamu saja dong. Tidak mungkin aku hanya menikah hanya untuk menjagakan dia untuk kamu yang belum jelas kapan pulangnya. Dan jika saya menikahi Bunga dan tidak menyentuhnya, saya yang berdosa, Al. Pernikahan itu bukan permainan. Itu janji kita dengan Sang Pencipta. Tidak, Al, aku tidak bisa melakukan itu. Adnan menolak mentah-mentah. Bukan apa-apa, tidak mungkin dia bisa tahan tinggal satu atap tanpa melakukan itu. Itu mustahil walaupun bisa paling bertahan hanya sebentar. Sedangkan Aldi hukuman penjaranya bisa puluhan tahun. Tidak mungkin Adnan mau bertahan selama itu untuk menjaga Bunga saja. Sedangkan hatinya memang sangat mencintai Bunga. Nan, tolonglah. Hanya kamu yang bisa menolong saya agar Bunga tidak pergi dari kota ini. Katanya dia akan meninggalkan kota ini hari ini juga. Kata Aldi dengan sedih. Maaf Al, aku harus berpikir dulu. Aku tidak bisa jawab sekarang. Adnan meninggalkan Aldi yang nampak kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Adnan maupun Bunga. Aldi hanya bisa menangis kesal, menyesali keadaannya yang berada di penjara di saat wanita yang ia cintai sedang mengandung benihnya. Aldi mengacak-acak rambut dan mengusap kasar wajahnya. Maafkan aku Bunga, aku tidak bisa mendampingi di saat kamu lagi membutuhkan aku. Ucap Aldi dengan kesal pada dirinya sendiri. Sementara Bunga nampak kesal dengan permintaan di luar nalar Aldi, bagaimana bisa dia meminta dia menikah dengan Adnan? Bunga tidak habis pikir, bagaimana mungkin ia tega menyakiti laki-laki sebaik Adnan?
Mana mungkin bisa pernikahan hanya untuk menitipkan? Memangnya aku ini barang apa yang bisa dititipkan lalu diambil kembali? Bunga mengumpat kesal saat berada di dekat mobil Adnan. Dasar laki-laki egois, kata Bunga dengan mimik wajahnya yang terlihat sangat kesal sekali. Adnan yang melihat Bunga lagi mengumpat kesal mengerti, pasti Bunga lagi kesal dengan permisi Aldi yang tidak masuk akal itu. Sebenarnya Adnan dengan sukarela mau menikahi Bunga. Tapi kalau cuma titipan Adnan tidak bisa berjanji, bagaimana mungkin pernikahan hanya untuk menjaga titipan dari orang lain dalam kurun waktu yang tidak bisa dibilang singkat? Ah, Aldi, kamu ini ada-ada saja. Kamu itu egois, Al. Bunga itu berhak bahagia. Kenapa kamu tidak ikhlaskan saja melepaskan Bunga? Ucap Adnan dalam hati sambil melangkah mendekati Bunga yang lagi kesal. Bunga panggil Adnan, mengagetkan Bunga yang lagi melamun. Mas, ayo kita pulang. Bunga tanpa banyak bicara langsung mengajak Adnan pulang. Iya ayo, jawab Adnan menganggukkan kepalanya. Mereka pulang ke kontrakan Bunga. Setelah beberapa lama perjalanan mereka, akhirnya sampai di kontrakannya Bunga. Mas, terima kasih ya. Untuk hari ini mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Aku akan pergi dan meninggalkan semua kenangan yang ada di kota ini. Ucap Bunga sebelum ia turun dari mobil Adnan. Adnan yang bingung, tidak mengerti dengan perkataan Bunga, langsung menatap ke arah Bunga dan bertanya. Maksud kamu akan pergi dari sini. Kamu mau kemana Bunga? Kamu lagi hamil. Kata Adnan penuh penegasan. Justru karena saya lagi hamil, Mas. Kalau saya tetap di sini, saya akan menjadi bahan gunjingan banyak orang. Saya akan dipandang rendah oleh semua orang. Jadi keputusan aku sekarang yaitu pergi sejauh mungkin dari sini. Kalau di tempat lain aku bisa saja berbohong kalau aku sudah janda ditinggal mati suami. Kata Bunga dengan tatapan yang menerawang, entah pikirannya lagi bertualang kemana. Yang pasti walaupun matanya melihat ke arah Adnan, tapi pikirannya lagi mencari arah mana yang bakal ia tempuh. Bunga, kamu tidak sendiri di sini, ada Mas yang akan membantu kamu. Mas janji akan menjaga kamu. Tetaplah di sini ya. Adnan membujuk Bunga agar mengurungkan niatnya untuk pergi dari kota ini. Tidak Mas, aku tidak mau merepotkan Mas Adnan. Aku tidak mau menjadi beban orang lain. Mas tidak usah memikirkan permintaan dari Mas Al yang tidak masuk akal itu. Mas Adnan laki-laki yang baik. Mas Adnan berhak mendapatkan yang terbaik. Jangan karena merasa kasihan dan tidak enakan karena Mas bersahabat dengan Mas Aldi. Mas sampai mengorbankan masa depan Mas Adnan. Jangan lakukan itu Mas, aku mohon. Hargai diri Mas sendiri. Mas itu terlalu baik, biarkan aku pergi jauh. Aku akan merawat anak ini sendiri. Aku yakin aku mampu Mas. Jawab Bunga tetap dengan pendiriannya, lalu membuka pintu mobil dan keluar berjalan menuju pintu kontrakannya. Adnan sangat bingung. Dia bingung harus melakukan apa. Tidak mungkin dia menikahi Bunga sekarang, karena Bunga masih dalam keadaan hamil dan tidak boleh dinikahi sebelum ia melahirkan anak yang ada di dalam kandungannya itu. Apa yang harus aku lakukan agar Bunga tetap di sini, ucap Adnan sambil memegangi kepalang, kemudian bergegas turun menyusul Bunga. Bunga, apa boleh aku masuk? Ucap Adnan sambil mengetuk pintu. Masuk saja Mas, tidak dikunci. Suara Bunga terdengar sayup karena lagi berada di kamarnya. Adnan masuk dan membuka pintu lebar-lebar agar tetangga Bunga tidak berpikiran macam-macam sama mereka. Bunga, kamu di mana? Tanya Adnan memanggil Bunga. Aku di kamar Mas, lagi siap-siap. Kata Bunga dari dalam kamarnya. Siap-siap, pikir Adnan, lalu tanpa permisi langsung membuka pintu kamar Bunga. Adnan melihat tas besar milik Bunga sudah siap untuk pergi. Bunga, kamu sering mau pergi? Adnan mendekati tas-tas Bunga yang sudah terisi penuh oleh pakaian Bunga. Bunga, coba kamu pikirkan sekali lagi. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan Unga. Kata Adnan, sungguh dalam hati Adnan tidak rela jika harus berpisah dari Bunga. Walaupun Bunga tidak tahu tentang perasaannya, Adnan masih bisa bersikap biasa saja pada Bunga dengan mencintai dalam diam. Adnan sudah bahagia bisa melihat Bunga. Bunga, tolong pikir lagi Bunga.
Adnan memaksa Bunga untuk berpikir kembali dengan keputusan yang akan ia ambil. Mas, aku sudah memikirkannya masak-masak Mas. Tidak ada yang bisa aku pertahankan. Keluarga Mas Aldi tidak akan mau menerima anak saya. Sedangkan Mas Aldi tidak tahu kapan bebas dari penjara. Karena kasus tabrakan dan saksi mata mengatakan kalau Mas Aldi membawa mobil ugal-ugalan di jalan hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang. Pasti tidak setahun dia tahunan hukuman yang Mas Aldi dapatkan. Jadi lebih baik aku akan memulai hidup baru di kota lain. Jawab Bunga dengan nada bicara yang sudah pasrah dengan nasib dan takdirnya. Bunga, Mas rela menjaga kamu. Mas ikhlas Bunga, tolong jangan pergi ya. Adnan memohon sama Bunga yang nampak bingung dengan sikap Adnan. Mas ini ngomong apa? Jangan Mas. Jangan korbankan masa depan Mas demi menjaga aku untuk Mas Aldi. Kamu jangan bodoh Mas. Kamu itu laki-laki baik, pantas mendapatkan yang lebih baik. Tolong Mas, aku tidak mau merasa bersalah sepanjang hidupku. Karena sudah merebut kebahagiaanmu Mas. Bunga memegang tangan Adnan, memohon agar Adnan tidak melakukan apa yang disuruh Aldi padanya. Tidak Bunga, Mas akan melakukan apapun untuk kamu. Mas rela walau hanya menjadi suami pengganti untuk Aldi. Demi kamu Bunga, Mas siap melakukan apa saja. Kata Adnan dengan tatapan penuh kejujuran dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kamu ini Mas, Bunga menangis karena kesal dengan Adnan yang tidak mau mendengarkan perkataannya. Sebenarnya Bunga tidak mau menjadi beban Adnan karena Adnan adalah laki-laki sangat baik dan sangat pantas mendapatkan yang terbaik, bukan menjadi tempat penitipan seperti ini. Itu yang membuat Bunga menangis kesal. Hatinya tidak rela Adnan kalau Adnan menjadi korban keegoisan dari Aldi. Aku akan mencari kontrakan untuk kamu yang agak jauh dari sini. Jadi kamu tidak perlu pergi meninggalkan kota ini. Setelah bayi ini lahir, Mas akan menikahi kamu secara sah. Untuk sekarang kita akan berpura-pura menjadi suami istri dulu. Kata Adnan berusaha meyakinkan Bunga agar Bunga tidak meninggalkan kota itu. Mas, kamu ini terlalu baik, Mas. Terbuat dari apa hati kamu, Mas? Ucap Bunga dengan lirih. Baiklah, kalau itu sudah keputusan kamu, Mas, aku akan menurut saja. Jawab Bunga lagi. Terima kasih ya, Adnan tersenyum. Ingin sekali ia memeluk wanita itu, tapi takut dianggap kurang ajar oleh Bunga. Jadi sebisa mungkin Adnan menahan rasa ingin di dalam hatinya, karena ia sadar dia hanya dititipkan oleh sahabatnya karibnya. Biarlah dia berkorban demi wanita yang begitu ia cintai. Iya Mas, Bunga hanya bisa memandang wajah tulus Adnan senyum ikhlas yang menghiasi bibirnya. Bunga melihat ketulusan yang luar biasa dari Adnan yang rela berkorban demi persahabatannya dengan Aldi. Kamu tidak hanya tampan Mas, tapi hati kamu lebih tampan. Sikap ramah, baik pada semua orang. Aku baru sadar kalau kamu itu lebih dari segalanya dibandingkan Mas Aldi. Ucap Bunga dalam hati sambil terus memperhatikan wajah Adnan. Kenapa kok menatap Mas seperti itu? Adnan mengibaskan tangannya di depan mata Bunga agar tersadar. Aku hanya terharu saja Mas, ucap Bunga berbohong. Ya sudah kalau begitu Mas, pamit sekalian mau cari kontrakan baru buat kamu. Ujar Adnan lalu berjalan ke arah pintu. Mas Adnan tidak mau ngopi dulu, kata Bunga menawarkan Adnan yang sudah mau pergi. Tidak usah Bunga, Mas mau cepat-cepat mencari kontrakan baru. Kamu jangan kabur ya. Kata Adnan sambil tersenyum lalu berpamitan sama Bunga. Iya Mas, gak mungkin juga aku kabur, emangnya aku tawanan. Jawab Bunga sedikit tertawa kecil. Adnan senang bisa melihat Bunga tersenyum lagi walaupun cuma sedikit. Itu bisa menjadi penyemangat baginya. Assalamualaikum, ucap Adnan berpamitan. Waalaikumsalam. Bunga melihat kepergian Adnan dari pintu kontrakannya sambil melambaikan tangannya. Sedangkan di penjara Mama Ira bersama Sonia datang membesuk Aldi. Aldi nampak ogah-ogahan menemukan kedua wanita itu. Ada apa Mama datang ke sini? Kata Aldi dengan tatapan tidak suka. Al, kamu ini bukannya senang Mama tengokin malah bicaranya ketus begitu. Kata Mama Ira berdiri mendekati Aldi. Aldi hanya mendengus kesal.
Ia tahu pasti ada udang di balik bakwan dengan sikap baik mamanya. Sudah katakan saja, jangan berbelit-belit, ada apa kalian datang ke sini? Tanya Aldi tanpa basa-basi lagi. Jadi gini loh Al, papaku sudah menemukan pengacara yang hebat yang bisa meringankan hukuman Mas Aldi, jadi kita bisa segera menikah setelah Mas Aldi bebas. Kata Sonia dengan percaya diri menjawab pertanyaan dari Aldi. Saya lebih baik mendekam di penjara seumur hidup daripada bebas, tapi terkurung oleh kamu, jawab Aldi dengan kasar. Aldi, kamu ini, apa sih maunya kamu? Sonia itu hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Sonia hanya ingin membebaskan kamu supaya kalian bisa menikah. Bentak mamanya Aldi dengan keras. Aldi tidak mau mah. Aldi tidak cinta sama Sonia. Lebih baik Aldi mendekam selamanya dalam penjara daripada harus menikah dengan Sonia. Tegas Aldi dengan wajah memerah karena emosi. Kamu benar-benar sombong, Mas. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa tahan hidup di dalam penjara yang dingin ini. Kata Sonia bicara di dekat wajah Aldi. Aldi langsung membuang mukanya ke samping agar tidak tercium nafas Sonia. Al, kamu jangan keras kepala dong nak. Mama tidak mau kamu di penjara sayang. Apa salahnya menikah dengan Sonia? Dia anaknya baik, cantik, berpendidikan dari keluarga kaya. Buka mata kamu, Al. Mama Ira menangis merayu Aldi agar mau menuruti kemauan Sonia. Tidak mah, tolong jangan paksa Aldi. Kata Aldi sambil berdiri dan pergi meninggalkan Mama Ira juga Sonia. Ia kembali kesel tahanannya. Tante bagaimana ini Tan? Aldi sungguh keras kepala. Kata Sonia bingung harus dengan cara apa lagi dia bisa meluluhkan hati Aldi. Tante juga bingung kenapa Aldi sangat keras kepala seperti itu Sonia. Jawab Mama Ira dengan lesu. Sudah kita pulang saja dulu. Siapa tahu besok Aldi akan berubah pikiran dan mau menerima tawaran dari kamu. Mama Ira membujuk Sonia dan mengajaknya pulang. Kalau Aldi tetap bertahan dengan pilihannya bagaimana Tan? Sonia merengek seperti anak kecil sambil berjalan keluar menuju mobilnya. Nanti kita pikirkan lagi cara yang lain ya sayang, ujar Mama Ira membujuk Sonia agar tidak marah. Mereka akhirnya pulang dengan rasa kecewa karena Aldi menolak bantuan dari Sonia. Aldi lebih memilih tetap di penjara daripada keluar, tapi harus menikah dengan Sonia. Adnan baru saja mendapatkan kontrakan yang lumayan bagus untuk tempat tinggal Bunga sementara. Rencananya setelah ia sudah sah menikahi Bunga, Adnan akan membelikan sebuah rumah untuk mereka tinggal, untuk sementara biarlah mereka ngontrak dulu. Dia akan datang cuma sesekali saja saat siang hari saja. Adnan memutuskan mulai sekarang dia akan cari kerja tambahan, walaupun sebenarnya ia sudah memiliki pekerjaan dari awal masuk kuliah dulu. Gajinya juga lumayan. Bos pemilik perusahaan itu juga sangat baik padanya. Bahkan sudah menganggap Adnan seperti anaknya sendiri. Ayah Adnan sendiri adalah seorang pengusaha sepatu. Tapi yang menjalankannya adik dari ayahnya Adnan. Karena ayahnya Adnan masih menjabat sebagai kepala sekolah. Adnan yang mempunyai prinsipnya sendiri, ia tidak mau sukses oleh bantuan orang tuanya. Karena Adnan yang sangat pintar dalam segala bidang, tentunya tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang saja ia sudah punya pekerjaan, kantornya mengizinkan ia bekerja sambil kuliah. Adnan tersenyum melihat kontrakan itu. Ia membayangkan nanti Bunga tinggal di sana dan dia akan berpura-pura menjadi suaminya untuk sementara waktu, agar orang-orang tidak menganggap Bunga sebagai perempuan tidak benar karena hamil di luar nikah. Setelah mendapatkan kontrakan untuk Bunga, Adnan pulang ke rumahnya dan beristirahat hingga pagi menjelang. Paginya Adnan langsung pamit pada kedua orang tuanya, karena memang ada kuliah di jam pagi. Setelah selesai kuliah, Adnan langsung bertolak ke kontrakan Bunga. Setelah sampai di kontrakan Bunga, mata Adnan terbelalak melihat pintu kontrakan Bunga sudah digembok. Biasanya tidak ada gembok, tapi hari ini pintu kontrakannya Bunga digembok. Adnan langsung panik. Kenapa kamu tetap pergi Bunga? Kenapa kamu ingkar janji? Bukannya kamu setuju kemarin? Adnan terduduk di depan pintu kontrakannya Bunga sambil tertunduk dan meremas kepalanya dengan kedua tangannya. Hati Adnan sangat sedih dan hancur. Mas Adnan kenapa menangis?
Bab 8, Kontrakan Baru. Adnan seketika mengangkat wajahnya dan seketika juga tawa bercampur tangisnya menjadi satu. Adnan berdiri, ia langsung memeluk Bunga tanpa sadar. Ia begitu takut kehilangan wanita itu. Melihat pintu kontrakannya Bunga sudah tergembok, Adnan pikir Bunga sudah pergi meninggalkan kota itu. "Mas Adnan, kenapa?" Bunga yang bingung dengan sikap Adnan, namun ada rasa nyaman dalam pelukan laki-laki sahabat kekasihnya itu. "Kamu dari mana saja, Unga? Mas kira kamu sudah pergi jauh meninggalkan Mas?" ucap Adnan masih sambil memeluk Bunga dengan erat. Bunga tidak mengerti getaran apa yang timbul di hatinya, namun ia merasa bahagia dipeluk Adnan seperti itu. "Aku hanya ke pasar, Mas," jawab Bunga dengan lembut. Adnan perlahan melepaskan pelukannya. Ia menjadi salah tingkah karena sudah memeluk Bunga tanpa izin dari Bunga. "Maafkan atas sikap lancang Mas ya. Sudah memeluk kamu tanpa izin. Mas takut kamu sudah pergi meninggalkan kota ini," ucap Adnan sambil menjaga jarak sedikit menjauh dari Bunga. "Aku tidak kemana-mana, Mas. Kan aku sudah janji mau menuruti kemauannya Mas. Tadi tuh aku cuma pergi sebentar ke pasar membeli sayur," jawab Bunga menjelaskan pada Adnan yang sudah kelihatan lebih baik. "Terus kenapa pintu kontrakan kamu pakai digembok segala? Biasanya ini tidak ada gemboknya?" tanya Adnan karena melihat gembok besar yang masih menempel manja di dinding pintu kontrakan itu. Bunga begitu terharu dengan sikap Adnan yang begitu mempedulikan dirinya, sampai-sampai sangat takut kehilangan dirinya. "Pintu kontrakan rusak, Mas. Kuncinya tidak bisa dipakai lagi. Makanya aku ganti dengan gembok. Ini Pak Yanto tetangga sebelah yang bantu pasangin," ujar Bunga menceritakan tentang bergantinya kunci kontrakannya menjadi kunci gembok. "Hampir saja Mas jantungan tahu. Datang-datang pintu kontrakan kamu sudah bergembok besar," ucap Adnan sambil mengaruk kepalanya karena merasa malu. "Mas datang buru-buru dari kampus, mau memberikan kabar kalau Mas sudah mendapatkan kontrakan di suatu tempat yang jauh dari daerah sini. Kamu bisa tinggal di sana. Mas juga sudah melapor sama RT setempat kalau kita akan tinggal di sana," ujar Adnan sambil menatap serius pada Bunga. Bunga sedikit terkejut dengan penuturan Adnan. Bagaimana bisa mereka tinggal berdua sedangkan mereka belum ada ikatan? "Kita Mas," kata Bunga sedikit bingung. "Ya kita, Mas sudah bilang kalau Mas akan tinggal di sana bersama istri. Kamu tenang saja, Mas tidak akan setiap hari di sana. Mas akan datang siang hari saja. Mas sudah katakan sama tetangga di sana kalau Mas kerjanya malam jadi jarang ada di rumah," Adnan menjelaskan karena dia tahu apa yang ada dalam pikiran Bunga. Bunga akhirnya bernafas lega setelah mendengar penjelasan dari Adnan. Bukan apa-apa mereka belum menikah, kalau tinggal satu atap itu rasanya tidak pantas saja. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi masih ada yang di atas yang maha mengetahui. "Iya Mas," jawab Bunga tersenyum canggung karena sudah berpikiran macam-macam. "Kita mau langsung pindah hari ini, Mas?" tanya Bunga dengan mimik wajah antara bingung juga senang. "Iya, kalau kamu mau langsung hari ini, ayo Mas siap saja. Kalau mau nanti juga Mas gak apa-apa. Mas ikut kamu saja baiknya seperti apa dan bagaimananya," jawab Adnan tersenyum. Dia bahagia bisa melihat wajah Bunga tidak semurung seperti beberapa hari lalu yang lalu. Bunga melihat sayuran dan ikan yang ia bawa dari pasar tadi. Bunga nampak sedikit berpikir. "Mas, bagaimana kalau kita makan dulu baru kita pindahan? Ini soalnya aku sudah belanja," kata Bunga sambil menunjukkan bungkusan kantong plastik yang ia bawa dari pasar tadi. Adnan tersenyum melihat Bunga lalu ia berkata, "Iya tidak apa-apa dong, justru bagus. Kebetulan Mas kan belum makan," kata Adnan sedikit bercanda dan terkekeh pelan. Bunga senang mendengar jawaban dari Adnan. Ia langsung tersenyum ceria. "Kalau begitu aku akan masak dulu Mas. Masakan yang spesial untuk Mas Adnan," kata Bunga terlihat begitu senang. Bunga sendiri tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat untuk memasak buat Adnan. Adnan melihat Bunga sudah kembali cerita tersenyum dalam hati. "Semoga keceriaan kamu kembali lagi Bunga. Aku akan selalu ada buat kamu," bisik Adnan sambil tersenyum dalam hatinya. "Mas, awas dulu,"
Kata Bunga mengagetkan lamunan Adnan. Aku mau buka gemboknya dulu. Bunga menggeser badan Adnan yang tinggi dan besar. Adnan tertawa sambil menggeser badannya ke samping. Hahaha, maaf. Keasikan ngobrol jadi lupa kalau Mas menghalangi pintu. Kata Adnan tergagah pelan. Bunga masuk setelah pintu terbuka. Ia langsung ke dapur membersihkan apa-apa yang sudah ia beli tadi. Ia berencana akan memasak enak buat Adnan. Bunga sibuk dengan urusan dapurnya, sedangkan Adnan duduk di teras depan kontrakan Bunga. Ia duduk sambil memainkan ponselnya. Bunga datang membawakan segelas kopi untuknya. Mas, ini diminum dulu kopinya, kata Bunga sambil meletakkan gelas kopi di meja kecil dekat Adnan duduk. Adnan tersenyum menerima kopi dari Bunga. Terima kasih ya Unga, ucap Adnan langsung mengambil gelas kopi yang sudah diletakkan Bunga di atas meja. Sama-sama Mas, sudah kalau begitu aku tinggal ke belakang dulu ya Mas. Ucap Bunga pamit sama Adnan dan kembali ke dapur. Adnan melihat punggung Bunga yang berjalan ke dapur. Benar-benar calon istri idaman, kamu keterlaluan kamu sudah nodai gadis sebaik Bunga. Pikir Adnan dalam lamunannya. Sanggupkah aku menikahi Bunga hanya untuk suami sementara Bunga, sedangkan kamu saja belum tahu kapan keluar dari penjara? Kata Adnan berbicara dalam hatinya. Ia berbicara tentang Aldi yang hanya menitipkan Bunga, tapi tidak untuk dimiliki olehnya. Adnan memegang keningnya sambil mengurut-urut pelan dahinya. Aku akan berusaha akan membahagiakanmu Bunga, sampai Aldi datang mengambil kamu kembali. Sebisa mungkin aku akan menjadi suami yang baik buat kamu. Aku akan terus membahagiakan kamu selama menikah denganku nanti. Pikiran Adnan melayang jauh memikirkan hari-hari ke depannya. Bunga keluar dari dalam rumah melihat Adnan yang lagi melamun dengan mata melihat ke atas. Bunga mendekati Adnan. Mas lagi melamunin apa? Kok seperti banyak pikiran begitu? Ucap Bunga yang sudah berdiri di samping Adnan. Adnan yang lagi asik dalam lamunannya terkejut dan hampir terjatuh dari tempat duduknya. Maas, Bunga spontan menahan badan Adnan yang hampir terjatuh ke samping. Adnan pun langsung memegang lengan Bunga karena kaget. Astagfirullah, Adnan langsung berdiri sambil mengelus dadanya. Maaf ya Unga, Mas tidak sadar, kata Adnan langsung melepaskan tangannya dari tangan Bunga. Iya Mas, tidak apa-apa. Mas pasti lagi kepikiran tentang permintaan Mas Aldia, kata Bunga dengan nada sedih. Aku sudah bilang Mas, jangan lakukan itu. Mas itu berhak bahagia, Mas tidak pantas menerima ketidakadilan ini. Ucap Bunga sambil menatap Adnan dengan mata berkaca-kaca. Adnan yang melihat Bunga bersedih langsung meluruskan apa yang sedang ia pikirkan. Bunga bukan seperti itu. Mas tidak memikirkan itu. Mas tadi melamun lagi membayangkan hari-hari kita berdua ke depannya. Sungguh Mas tidak keberatan menjadi suami kamu, meski cuma sementara dan hanya menjaga kamu untuk Aldi Mas. Ikhlas Mas ridho Bunga. Sudah ya kamu jangan sedih seperti ini. Adnan langsung menjelaskan pada Bunga agar tidak salah paham dengannya. Bunga menatap Adnan dalam-dalam, mencari ada kebohongan atau tidak dari setiap ucapan Adnan. Mas benar-benar ikhlas melakukan itu. Apa Mas tidak akan menyesal karena sudah menyia-iakan umur Mas hanya demi kepentingan orang lain? Kata Bunga sambil menghapus air matanya yang sempat menetes. Mas sungguh-sungguh Bunga, Mas tidak menyesal. Adnan memandang wajah Bunga, tersungging senyum yang teduh dari sudut bibirnya. Adnan mencoba menghapus air mata yang ada di pipi Bunga. Baiklah kalau begitu Mas. Ayo masuk, aku sudah menyiapkan makan siang untuk Mas. Senyum Bunga kembali menghiasi bibir mungilnya. Bunga berjalan lebih dulu diikuti oleh Adnan yang berada di belakangnya. Mereka makan siang dengan lahap, sambil bercerita, bergurau melupakan sejenak masalah yang ada. Sore harinya Bunga dan Adnan langsung menuju di mana kontrakan yang baru untuk Bunga berada. Letaknya lumayan jauh dari tempat kontrakan yang dulu. Kontrakan yang disewa oleh Adnan lumayan bagus untuk ditempati Bunga. Nah, kita sudah sampai, kata Adnan saat mereka sudah berada di depan sebuah rumah yang ukuran sedang. Adnan turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Bunga. Ayo turun, ini kontrakan barunya, ujar Adnan sambil tersenyum melihat Bunga yang masih bengong.
Kok bengong kenapa? Tidak suka dengan kontrakannya? Tanya Adnan karena Bunga belum juga beranjak dari duduknya. Ah, gak kok mas. Jawab Bunga gelagapan. Aku suka, tapi ini tuh terlalu bagus, takutnya mahal mas biayanya per bulannya. Kata Bunga, karena kontrakan itu berubah satu buah rumah, tidak seperti kontrakan pada umumnya. Kamu tenang saja, mas sudah melunasi untuk 1 tahun ke depan. Nanti setelah kita menikah baru kita akan pindah ke rumah yang sudah mas siapkan untuk kamu. Kata Adnan mencoba menjelaskan pada Bunga sudah ayo turun. Adnan mengulurkan tangannya, biar Bunga bisa berpegangan. Bunga menyambut tangan Adnan, lalu turun dari mobil. Ia kepikiran dengan omongan Adnan barusan tadi. Adnan bilang sudah menyiapkan rumah untuk mereka setelah menikah nanti. Apa Mas Adnan benar-benar mau menikahiku setelah bagiku lahir? Ucap Bunga dalam hati sambil terus berjalan menuju rumah kontrakannya yang baru. Adnan membuka pintu rumah itu, lalu mempersilahkan Bunga masuk. Selamat datang di kontrakan baru kita. Maaf kamu maksudnya, ucap Adnan tersenyum canggung. Gak apa-apa mas, ini kan kontrakan mas juga, justru aku yang menumpang. Ujar Bunga sambil tersenyum malu ke arah Adnan. Has tidak boleh bicara seperti itu. Pamali tahu, ini mas persembahkan khusus untuk kamu. Mulai sekarang kamu tidak perlu kerja lagi. Biar mas yang membiayai kamu. Kebetulan mas sudah kerja walau masih sambil kuliah. Ucap Adnan bercerita apa adanya sama Bunga, supaya Bunga tidak berpikiran macam-macam dan merasa menjadi bebani untuknya. Mas Adnan sudah kerja? Kerja di mana bukannya mas masih kuliah? Tanya Bunga serius, karena dia tidak tahu kalau Adnan sudah bekerja. Adalah mas kerja di suatu perusahaan yang mengizinkan mas sambil kuliah, jawab Adnan singkat. Sudah yuk masuk lihat-lihat di dalam, kamu pasti suka, kata Adnan lagi. Lalu mengajak Bunga masuk, melihat isi rumah yang sudah siap tinggal menyusun pakaiannya saja. Bagaimana kamu suka kan dengan kontrakan baru kamu? Tetangga di sini baik-baik orangnya. Ujar Adnan sambil membawakan tas berisi pakaian Bunga ke dalam kamar. Ini kamar kamu, Bunga. Adnan membuka pintu kamar yang lumayan luas dan bagus. Bunga sungguh tidak bisa berkata apa-apa lagi. Matanya berkaca-kaca karena terharu dengan perhatian yang Adnan berikan untuknya. Mas, terima kasih banyak mas. Mas bukan siapa-siapa aku, tapi mas begitu peduli padaku. Bunga menghapus air matanya karena merasa terharu. Lo mas kan calon suami kamu, Bunga. Kamu jangan sungkan kalau mau apa-apa. Bilang saja sama mas. Kata Adnan dengan lembut, membuat Bunga merasa beruntung diperlakukan seperti itu. Walaupun Adnan bukan siapa-siapa, tapi perhatian Adnan sungguh membuat Bunga sangat terkesan. Mas Adnan, kamu benar-benar laki-laki idaman kaum Hawa, mas, bisik Bunga dalam hati. Apa aku sanggup menjadi istri hanya sebatas status? Apakah salah jika nantinya aku bisa jatuh cinta dengan pria sebaik Dian? Mas Al, aku hanya manusia biasa, mas. Jangan pernah kamu menyalahkan aku suatu saat nanti, karena mas sendiri yang memilih laki-laki sebaik mas Adnan untuk menjagaku. Pikiran Bunga melayang kemana-mana. Hei, Adnan melambaikan tangannya. Kamu bengong lagi, ada apa? Tanya Adnan, karena melihat Bunga bengong sambil melihat dia. Bunga, hei, ada apa cerita sama mas? Adnan memegang pundak Bunga, lalu menggoyang-goyangkan badan Bunga. Mas? Bunga tersadar dari lamunannya saat Adnan menguncang pelan pundaknya. Maaf mas, aku lagi ngebayangin kamar ini saja kok mas. Kata Bunga sedikit gugup dan tersenyum canggung. Oh gitu, mas kira ada apa? Jawab Adnan. Sudah, ayo rapihkan pakaian kamu susun di lemari, perintah Adnan supaya Bunga tidak bengong melulu. Iya mas, kata Bunga, lalu mengeluarkan pakaian yang ada di dalam tasnya, kemudian menyusunnya di dalam lemari pakaiannya, sedangkan Adnan keluar untuk mencari makan untuk mereka. Karena sudah malam, Adnan kasihan kalau Bunga harus masak, jadi Adnan memutuskan untuk mencari makanan keluar tanpa memberitahu Bunga terlebih dahulu. Bunga yang baru selesai merapihkan pakaiannya dan menyusun di dalam lemari keluar dari kamar, berniat mau menawarkan Adnan makan atau tidak.
karena dia sendiri merasa lapar. Bunga keluar tapi keadaan di dalam sepi. Bunga melihat keluar dan ternyata mobil Adnan juga sudah tidak ada. Apa Mas Adnan pulangnya, pikir Bunga sambil melihat-lihat keseluruhan halaman yang nampak gelap. Hanya ada cahaya dari lampu-lampu dari rumah warga sekitar. Kok tidak bilang-bilang sih kalau mau pergi, ucap Bunga dalam hati. Ada sedikit kesal dalam hatinya karena Adnan tidak pamit sama dia. Tahan Bunga, kamu tidak boleh berpikiran seperti itu. Adnan sudah banyak membantu kamu. Ujar Bunga bicara pada dirinya sendiri. Bunga kembali masuk dan tidak lupa mengunci pintu. Kemudian ia pergi ke dapur. Ternyata Adnan sudah mengisikan kulkas dengan banyak stok bahan makanan yang bisa ia masak. Bunga tidak langsung masak, ia justru keliling dapur melihat-lihat dapur yang lumayan besar daripada kontrakan sebelumnya. Berapa ya sewa rumah ini? Apa mungkin Mas Adnan bayar dengan uangnya sendiri atau jangan-jangan pakai uang orang tuanya? Bunga jadi takut kalau mengingat orang tua dari laki-laki. Ia takut akan dihina dan dicaci maki seperti yang dilakukan orang tuanya Aldi padanya. Aduh, bagaimana jika orang tua Mas Adnan tahu kalau Adnan membantuku dan akan menikahiku? Bagaimana kalau mereka tidak setuju dan nah? Bunga menutup wajahnya karena ngeri membayangkan. Kalau sampai dia direndahkan, diremehkan, dan dihina oleh orang tuanya Adnan. Apa yang harus aku lakukan? Bunga benar-benar trauma dengan orang tua laki-laki yang dekat dengannya. Ia takut kalau perlakuan semena-mena. Aku akan meminta Mas Adnan untuk membatalkan niatnya saja. Lebih baik aku pergi saja, biar tidak menjadi beban orang lain. Pikiran Bunga mulai goyah. Bayangan perlakuan kejam mamanya Aldi sangat membekas dalam ingatannya. Bunga berlari ke kamarnya lalu membaringkan tubuhnya dan sembunyi di dalam selimut. Aku tidak mau membuat Mas Adnan celaka seperti apa yang terjadi sama Mas Aldi. Mas Adnan orang baik, lebih baik aku pergi jauh dari Mas Adnan. Agar tidak kena siap seperti Mas Aldi. Orang tua Mas Adnan pasti sama seperti orang tuanya Mas Aldi. Tentu mereka orang kaya dan tidak akan mungkin bisa menerima wanita miskin seperti aku. Apalagi Mas Adnan menikahiku hanya karena demi persahabatan mereka dan aku hanyalah titipan Mas Aldi. Kata Bunga bicara dalam hati, wajahnya terasa panas karena pengap berada di dalam selimut. Bunga membuka selimut yang menutupi kepalanya dan kuaa, Bunga langsung menghembuskan nafas panjang karena merasa kurang oksigen dan merasa pengap di dalam selimut tebal miliknya. Rumah bagus, tapi kok panas ya? Pikir Bunga sambil melihat di sekeliling kamar tidurnya. Pok, pok, pok. Bab 9, Pengkhianatan. Adnan mengetuk pintu tanpa memanggil Bunga. Adnan kembali mengetuk pintu, tapi kali ini Adnan sambil memanggil Bunga. Bunga, kamu belum tidur kan? Panggil Adnan dari luar. Bunga yang mendengar sayup-sayup suara Adnan. Mirip suara Mas Adnan. Tapi bukannya dia sudah pulang ya? Kata Bunga bicara sendiri, suara Adnan kembali terdengar memanggilnya. Bunga, ini Mas Adnan, Unga buka pintunya. Kata Adnan lagi sambil mengetuk-ngetuk pintu, masa sudah tidur baru ditinggal bentar saja, kata Adnan bicara sendiri, Bunga ini, Mas Adnan bukakan pintunya, Adnan memanggil Bunga kembali. Sepertinya itu beneran suara Mas Adnan deh, Bunga menajamkan pendengarannya, dan terdengar lagi suara Adnan memanggilnya. Iya Mas, jawab Bunga, lalu buru-buru keluar dari kamar dan membuka pintu. Maaf Mas, aku kira siapa? Kenapa Mas balik lagi, apa ada yang ketinggalan? Tanya Bunga sambil berdiri di depan pintu. Mas tidak disuruh masuk dulu nih, kata Adnan, yang dari tadi cuma berdiri saja karena Bunga tidak minggir dari depan pintu. Oh iya, ya Mas maaf. Bunga tersenyum canggung. Ayo Mas masuk, aku kira Mas Adnan pulang tadi. Kata Bunga sambil melangkah masuk. Mas tuh keluar bentar cari makan, kamu pasti lapar kan? Ucap Adnan sambil menyerahkan bungkusan yang ada di tangannya pada Bunga. Mas pikir kan sudah malam, kamu pasti repot kalau harus masak dulu. Kata Adnan lagi. Iya Mas, aku memang lapar. Tadinya mau masak tapi karena Mas tidak ada aku gak jadi masak.
rencananya mau langsung tidur saja. Kata Bunga malu-malu. Itu makanya Mas langsung keluar carikan makanan, sampai lupa bilang sama kamu. Kata Adnan sambil tersenyum geli melihat wajah Bunga yang malu-malu. Sudah, ayo siapkan makanannya, kita makan sama-sama. Kata Adnan langsung menyuruh Bunga menyiapkan makanan yang sudah ia beli itu. Iya Mas, Bunga langsung ke dapur meletakkan makanan itu di dalam piring, serta menyiapkan minum juga. Mas, ayo sini makanannya sudah siap, panggil Bunga dari belakang. Adnan langsung menuju ke belakang dan duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Bagian dapurnya kamu suka tidak? Tanya Adnan sama Bunga. Suka Mas, sudah lengkap semua isinya. Jawab Bunga yang terlihat bahagia. Ia sudah lupa dengan ketakutannya tadi. Entahlah, setiap di dekat Adnan Bunga merasa lebih aman dan nyaman saja. Mas nginap di sini kan? Tanya Bunga sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Iya, kalau kamu tidak keberatan Mas mau saja nginap di sini, kata Adnan sambil melirik Bunga. Tapi kalau kamu keberatan, ya tidak apa-apa Mas, bisa pulang kok. Jawab Adnan sambil berharap dalam hati agar Bunga mengizinkannya nginap di situ. Mas ini ngomong apa sih? Ini kan yang ngontrakin Mas Adnan. Iya tentu bolehlah. Jawab Bunga terlihat bahagia. Justru aku senang kalau Mas mau nginap di sini. Kan kata Mas warga di sini taunya kita suami istri. Kata Bunga sedikit melirik Adnan. Adnan tertawa melihat tingkah Bunga. Ya Mas lupa, kalau kita sekarang lagi berpura-pura menjadi suami istri. Kata Adnan sambil kembali menikmati makannya. Setelah selesai makan, mereka ngobrol-ngobrol sebentar, lalu tidur di kamar masing-masing. Sementara Aldi meringkuk kedinginan di dalam sel penjara, pikiran Aldi menerawang. Ia gelisah dan juga bimbang, memilih bebas atau bertahan dengan egonya. Semalaman Aldi tidak bisa tidur, ia hanya duduk sambil memeluk kedua kalinya. Lebih baik aku di penjara daripada harus menikah dengan Sonia, pikir Aldi sambil terus berpikir. Tapi tidak ada salahnya jika aku menikahi Sonia. Tapi dengan satu syarat, setelah menikah aku akan mengajak Sonia untuk tinggal di luar negeri, supaya Bunga taunya aku masih di penjara dan setia sama dia. Aldi terpikir untuk melakukan itu. Ia sepertinya itu ide yang sangat bagus. Aldi nampak manggut-manggut, pertanda ia sudah mendapatkan ide. Nanti aku akan bilang sama Bunga juga Adnan, kalau hukuman yang aku terima selama 10 tahun. Dan selama itu juga aku akan tinggal di luar negeri bersama Sonia daripada aku harus mendekam selama itu di penjara. Lebih baik aku menerima tawaran dari Sonia. Ucap Aldi dengan pasti tanpa keraguan lagi. Pak, Aldi memanggil petugas yang berjaga di situ. Boleh saya pinjam ponselnya? Saya mau menelpon orang tua saya sebentar saja. Ucap Aldi pada petugas itu dengan sopan. Oh, boleh-boleh. Ini silahkan. Kata petugas itu ternyata sangat baik dan ramah. Terima kasih ya Pak. Aldi langsung mengambil ponsel itu, lalu langsung menelpon mamanya, meminta mamanya datang ke penjara bersama Sonia. Setelah selesai menelpon, Aldi mengembalikan ponsel itu sama petugas yang berjaga di selnya itu. Pak, ini ponselnya saya sudah selesai. Aldi memanggil bapak-bapak itu. Terima kasih banyak ya Pak, ucap Aldi dengan sopan sambil menyerahkan ponsel milik bapak petugas itu. Sama-sama Mas, jawab bapak ini, lalu kembali ke kursinya lagi. Sambil menunggu mamanya datang, Aldi makan sarapan yang sudah diantar di selnya. Menjelang siang kira-kira jam 10-an Mama Ira datang bersama Sonia. Aldi langsung menyampaikan apa maksudnya menyuruh mereka datang ke penjara. Aldi menjelaskan kalau ia bersedia menikah dengan Sonia dengan syarat harus tinggal di luar negeri selama 10 tahunan. Bagaimana, apa kamu bersedia Sonia? Tanya Aldi pada Sonia yang dari tadi hanya mendengarkan Aldi sama mamanya berbicara. It's okay, saya setuju. Senyum Sonia mengembang. Akhirnya ia bisa menikah dengan Aldi. Justru itu adalah keinginannya, menikah dengan Aldi dan membawa Aldi tinggal di luar negeri bersama keluarganya yang memang sudah tinggal di sana. Pokoknya kamu tenang saja, dalam beberapa hari ke depan kamu pasti bebas dan kita bisa langsung menikah di luar negeri saja. Kata Sonia dengan senyum penuh arti. Baiklah, jangan lama-lama, aku sudah tidak betah di sini, kata Aldi tersenyum kecut.
Maafkan aku, Bunga. Aku harus melakukan ini. Aku tidak kuat hidup di penjara. Tunggu aku 10 tahun lagi akan datang lagi untuk kamu. Ucap Aldi dalam hati. Mama senang sekali, Nak. Kenapa harus kejadian seperti ini dulu baru kamu mau? Kata Mama Ira sambil memeluk Aldi. Ada air mata kebahagiaan di matanya. Aldi membalas pelukan mamanya. Sonia juga tidak mau ketinggalan, ia ikut memeluk Aldi. Baru setelah mereka membahas semua tentang kesepakatan, mamanya Aldi bersama Sonia langsung pulang, sedangkan Aldi kembali ke dalam sel. Waktu berlalu begitu cepat. Hari ini Bunga bersama dengan Adnan berencana membesuk Aldi di penjara, namun selalu tidak bisa bertemu dengan Aldi. Pihak sana mengatakan kalau Aldi sudah dipindahkan ke tahanan di luar daerah, hanya itu yang mereka jelaskan. Mereka bilang permintaan dari Aldi sendiri agar tidak memberitahu di mana keberadaannya, supaya tidak menjadi beban pikiran Bunga lagi. Sementara Aldi sudah menikah dengan Sonia dan sudah berada di luar negeri, orang tua Sonia mengeluarkan uang banyak untuk berdamai dengan pihak korban yang ditabrak oleh Aldi dan mereka setuju, serta membayar denda sesuai prosedur yang berlaku. Kenapa Mas Aldi berbuat begitu, Mas? Tanya Bunga pada Adnan. Kenapa aku merasa seperti ada yang janggal? Mereka seperti menutupi sesuatu dari kita, Mas. Kata Bunga lagi dengan raut wajah sedih. Padahal aku tidak berharap apa-apa lagi sama Mas Aldi. Aku cuma mau tahu kondisinya saja. Air mata Bunga mulai menggenang di bola matanya yang indah. Mungkin Aldi tidak ingin melihat kamu sedih kalau kamu sering datang dan melihatnya. Ujar Adnan berusaha menenangkan Bunga, yang seperti sangat kecewa dengan Aldi yang sudah tidak bisa ia temui lagi. Apa sebenarnya rencana kamu, Al? Bisik hati Adnan. Ia benar-benar kecewa dengan cara Aldi yang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa ditemui lagi tanpa alasan yang pasti. Sudah, jangan menangis, ujar Adnan menghibur Bunga. Mungkin Aldi punya rencana yang lebih baik untuk kalian, kata Adnan lagi. Rencana apa, Mas? Aku tidak suka dengan cara Mas Al seperti ini. Harusnya Mas Al itu bisa tegas mengambil keputusan, jangan seperti ini. Bunga menangis sedih. Adnan tidak tega melihat Bunga menangis seperti itu. Hati sangat sakit melihat wanita yang ia cintai harus menangisi laki-laki seperti Aldi. Kita datangi rumah orang tua Aldi sekarang, kata Adnan tiba-tiba. Mereka harus tahu kalau kamu sedang mengandung anak, Aldi, kata Adnan lagi, sambil menatap serius pada Bunga. Tidak, Mas. Jangan lakukan itu. Aku tidak mau berurusan lagi dengan orang tuanya Mas Aldi. Jawab Bunga menolak ajakan Adnan. Harus, Bunga. Kita harus ke sana dan memberitahu kalau anak yang kamu kandung ini anaknya Aldi. Adnan tidak menerima penolakan Bunga. Ia memaksa Bunga untuk ke rumah orang tuanya Aldi. Bunga akhirnya mengalah dan menurut apa kata Adnan dan mereka pergi ke rumah orang tua Aldi. Setelah sampai di kediaman orang tua Aldi, mereka disambut dengan tidak hormat, bahkan diperlukan terkesan sangat kasar. Saya tidak percaya kalau anak yang dikandungnya wanita ini anaknya Aldi, kata mamanya Aldi ketika Adnan memberitahu tentang kandungan Bunga. Pasti wanita miskin dihamili oleh orang lain karena dia ingin menjadi istri Aldi. Atau jangan-jangan kalian bersekongkol untuk memeras saya dengan mengatakan bahwa itu anak Aldi padahal itu anak dari hasil hubungan kalian berdua. Jangan kalian pikir kami ini bodoh. Orang-orang miskin seperti kalian itu bisa melakukan apa saja demi uang. Kata mamanya Aldi memutarbalikkan fakta bahkan memfitnah Adnan yang menghamili Bunga. Walaupun itu benar anaknya Aldi, saya tidak mau menerima anak dari wanita miskin seperti dia, paham kalian? Sampai kapanpun saya tidak mau menerimanya. Kata mamanya Aldi dengan keras dan dengan angkuhnya, tidak sudi saya punya cucu dari wanita miskin seperti dia. Hinaan demi hinaan diucapkan oleh mamanya Aldi. Cukup, Nyonya, cukup. Ucap Bunga dengan tubuh bergetar karena menahan amarahnya. Saya tidak butuh pengakuan dari kalian yang sombong, kata Bunga dengan suara bergetar. Suatu saat nanti kalian akan menyesali ucapan kalian saat ini. Tapi ingat, di saat itu, saya tidak akan pernah suci menyerahkan anak saya pada kalian, camkan juga itu. Bunga dengan tegas mengatakan itu pada kedua orang tua Aldi.
Dan satu hal lagi, saya juga tidak sudi mempunyai keluarga seperti kalian. Saya haramkan anak saya menyebutkan kalian sebagai kakek neneknya. Kata Bunga sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah kedua orang tua Aldi. Mamanya Aldi mendengus kesal. Saya juga tidak akan sudi punya cucu dari kamu sampai mati pun. Kami tidak sudi. Kata Mama Aldi dengan tegas. Baiklah, terima kasih untuk semuanya, kata Bunga dengan tatapan mata yang menyala. Mas, sudah Mas rekam semuanya kan? Tanya Bunga melirik ke arah Adnan. Sudah Bunga, Mas sudah videokan dan ini bisa jadi bahan untuk kamu. Jika suatu saat mereka berniat mengambil anak kamu, kamu bisa menuntut mereka dan bukti bahwa mereka menolak anak kamu ada semua di sini. Kata Adnan sambil tersenyum sinis ke arah kedua orang tua Aldi. Siapa juga yang akan mengambil anak haram itu, Pak Hasan menjawab perkataan Adnan. Sekarang Om boleh bicara begitu, tapi orang harus ingat kalau karma itu ada. Kita lihat saja nanti, saya sama Bunga akan membesarkan anak itu dengan baik dan mendidik dia menjadi anak yang bertanggung jawab, tidak seperti bapaknya yang hanya sembunyi tidak jelas arahnya. Kata Adnan menyindir Aldi yang tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Siapa bilang anak saya sembunyi? Justru dia sedang berbahagia bersama Sonia istrinya di luar negeri. Ucap mamanya Aldi keceplosan bicara. Mama ini apa-apaan sih? Bentak Pak Hasan pada istrinya yang sudah tidak bisa mengontrol bicaranya. Oh, jadi Aldi tidak dipindahkan keluar kota, tapi malah menikah dengan Sonia dan tinggal di luar negeri. Hebat. Kalian benar-benar pemain yang hebat. Adnan bertepuk tangan. Ia benar-benar semakin kecewa dengan Aldi, yang menjadi laki-laki pengecut. Bunga, kamu dengar sendiri kan apa yang dikatakan oleh mereka? Aldi tidak lagi di penjara, tapi sedang menikmati hari bahagia mereka di luar negeri. Adnan melihat Bunga yang hanya diam. Iya Mas, aku sudah dengar tidak masalah. Aku juga sudah tidak butuh lagi dengan Aldi. Tidak ada gunanya mempertahankan laki-laki seperti itu. Kata Bunga dengan raut wajah datar, ayo kita pulang Mas. Bunga keluar dari rumah orang tua Aldi dengan perasaan hancur. Ia sudah berusaha tegar dan tidak menangis. Namun dia hanya manusia biasa, hanya wanita lemah, dan akhirnya Bunga menumpahkan air matanya saat berada di dalam mobil Adnan. Adnan berlari menyusul Bunga, dan apa yang dilihat Adnan, Bunga sedang menangis di dalam mobilnya. Kamu jangan pernah menangisi orang yang tidak ada pendiriannya seperti Aldi. Bunga. Adnan kesal melihat Bunga menangisi Aldi, karena Bunga sangat berharga baginya. Tolong jangan menangis lagi Bunga, air matamu terlalu mahal untuk disia-siakan untuk laki-laki seperti Aldi. Aku bukan menangis karena Mas Al menikah dengan Sonia Mas, tapi aku menangisi kebodohanku sendiri. Bunga menutup wajahnya dengan kedua tangannya, sambil terus terisak. Adnan tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Bunga melepaskan semuanya dalam bentuk air matanya. Tiba-tiba ponsel Aldi berbunyi pertanda sebuah pesan masuk. Aldi melihat pesan dari siapa, ternyata pesan dari Aldi. Adnan membuka pesan tersebut. Nan, aku titip Bunga kepada kamu. Ingat, aku hanya menitipkan, jangan sampai kamu bermain hati apalagi sampai jatuh cinta sama Bunga. Karena saya masih sangat mencintai Bunga. 10 tahun lagi saya akan kembali untuk mengambil Bunga dari kamu. Kamu boleh menikahi Bunga, tapi jangan sampai menyentuhnya. Karena dia cuma titipanku, untuk kamu. Ingat Nan, aku hanya menitipkan, bukan menyerahkan. Adnan membaca isi dari pesan Aldi yang terlihat sangat egois sekali. Keterlaluan kamu, Al. Kamu menikahi wanita lain dan menitipkan wanita yang aku cintai kepadaku dan hanya menitipkan. Kamu benar-benar gila, Al. Geram Adnan karena kesal membaca pesan dari Aldi, kemudian dia mengetik pesan untuk membalas pesan dari Aldi. Saya tidak bisa berjanji untuk tidak jatuh cinta. Kamu bayangkan dalam kurun waktu 10 tahun, aku harus hidup dengan seorang wanita dalam ikatan pernikahan tanpa harus menyentuhnya. Maaf, aku ini laki-laki normal, Al. Coba kalau kamu yang ada di posisi saya, apa kamu bisa mengatakan, iya aku sanggup? Maaf, Al, aku tak bisa berjanji karena aku takut mengingkarinya. Seandai saja aku kuat dan tahan, apa kamu yakin sebagai seorang istri Bunga bisa menahan itu semua? Sekali saya minta maaf, Al. Untuk itu saya tidak bisa janji.
Oh iya, ada kejutan untuk kamu. Nanti saya kirimkan videonya. Adnan mengirimkan pesan singkatnya pada Aldi, lalu mengirimkan video orang tuanya yang lagi menghina dan menolak anaknya dengan bunga. Aldi yang berada di luar negeri membaca pesan dari Adnan. Giginya beradu sampai mengeluarkan suara. Wajahnya terlihat sangat kesal setelah membaca balasan dari Adnan. Apalagi setelah melihat video orang tuanya yang sedang menghina dan mencaci bunga, Aldi semakin pusing. Pikirannya jadi tidak karuan. Rasanya ingin sekali ia kembali ke Indonesia dan menikahi Bunga. Tapi dia sudah terikat perjanjian dengan Sonia dan kedua orang tua Sonia. Tidak, Adnan. Aku tidak izinkan kamu memiliki Bunga. Dia hanya berhak menjadi milikku. Bab 10. Aditya Anggara. Sonia datang menghampiri Aldi yang nampak gusar, lalu ia pun bertanya. Sayang, kamu kenapa? Kata Sonia langsung duduk dan memeluk lengan Aldi. Aldi langsung bersikap seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa, Sonia. Mas baru membalas pesan dari Mama. Biasa kamu tahu sendiri kan Mama seperti apa orangnya. Baru beberapa hari sudah rindu. Kata Aldi berbohong dan pura-pura bahagia sambil memeluk Sonia. Oh gitu ya? Mana ponsel Mas biar aku yang nelpon Mama. Sonia mencari ponsel Aldi. Aldi buru-buru menghapus pesan dari Adnan tadi. Loh Mas, katanya habis balas pesan dari Mama, kok tidak ada? Tanya Sonia menatap curiga sama Aldi. Ada kok sayang, masa tidak ada? Kata Aldi pura-pura bingung langsung mengecek ponselnya. Oh mungkin sudah terhapus tadi sayang. Aldi menyimpan kembali ponselnya lalu tangannya merangkul pundak Sonia dan mereka pergi ke kamar menikmati madu pernikahan mereka. Adnan sekarang lagi sibuk kuliah dan juga kerja. Sementara Bunga hanya di rumah. Karena walaupun belum sah menjadi istri Adnan, Adnan ingin Bunga di rumah saja. Adnan takut terjadi apa-apa sama Bunga seandainya Bunga kembali berkeliling menjual kue. Apalagi panas-panasan Adnan tidak tega melihatnya. Jadi, walaupun mereka belum suami istri Adnan yang membiayainya kehidupan Bunga. 9 bulan sudah kandungan Bunga, kini tinggal menghitung hari saja Bunga akan lelah anak dari Aldi. Tapi Adnan sudah berjanji dia yang akan menjadi ayahnya nanti, karena keluarga Aldi dari awal sudah mengatakan dan menolak bayi itu sebagai keturunan dari Aldi, maka dari itu Adnan ini anak Bunga itu menjadi anaknya juga. Kebetulan malam tadi Adnan tidur di kontrakan Bunga, dia akan ke kampus selalu langsung kerja. Mas, ini sarapan dulu. Bunga yang muncul dari dapur terlihat kesulitan berjalan karena perutnya yang buncit. Adnan tersenyum melihat Bunga. Iya Mas, menyiapkan berkas-berkas dulu. Kamu tunggu saja di belakang, tidak usah banyak gerak. Ujar Adnan lalu memapah Bunga kembali ke belakang. Makasih ya Mas, Bunga mendongak melihat Adnan yang berdiri di belakangnya. Mas pulang ke sini nanti atau ke rumah orang tua Mas? Tanya Bunga sambil menyiapkan piring untuk Adnan. Belum tahu, Mas sepertinya lembur malam ini. Jawab Adnan, kenapa Hem, ujar Adnan dengan lembut. Apa kamu sudah merasakan sakit atau tanda-tanda mau melahirkan? Tanya Adnan karena melihat wajah Bunga seperti ingin mengatakan sesuatu. Ah, enggak Mas, cuma nanya saja. Bunga berbohong, padahal dia memang sedang merasakan sedikit nyeri, tapi masih ilang timbul. Kalau kamu sudah merasakan tanda-tanda mau lahiran, biar Mas di rumah saja, tidak apa-apa gak masuk hari. Kata Adnan dengan serius. Jangan Mas, tidak perlu. Mas kuliah saja biar cepat selesai kuliahnya. Kata Bunga tersenyum seolah sedang baik-baik saja. Bunga, kamu jujur deh sama Mas. Kamu sedang tidak baik-baik saja kan? Adnan mengurungkan niatnya menyuap sarapannya. Kamu sudah mau lahiran kan? Kamu jangan menahan sendirian. Bagaimana kalau Mas kuliah kamu mau melahirkan? Jadi sebaiknya kamu jujur sama Mas, katakan apa kamu sudah merasakan ada tanda-tanda. Adnan mendekati Bunga. Sebenarnya Mas, aku sudah merasakan nyeri dari semalam, tapi masih sesekali, tapi pagi ini rasanya semakin sering muncul. Jawab Bunga berkata jujur. Sepertinya kamu memang sudah mau lahiran Bunga. Sekarang kita ke rumah sakit ya.
kata Adnan terlihat begitu cemas. Mas siap-siap dulu, di mana perlengkapan persalinannya? Kata Adnan langsung gugup dan panik. Bagaimana tidak statusnya yang masih bujangan dan belum pernah melihat wanita mau melahirkan. Walaupun bisa dibilang dia seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab dan selalu siaga untuk Bunga. Ada di dekat pintu kamar Mas, teriak Bunga karena Adnan cuma bolak-balik keluar masuk kamar, bingung mau mengambil apa. Mas tinggal ambil tas yang ada di dekat pintu itu saja Mas, isinya sudah lengkap. Kata Bunga, karena melihat Adnan panik sendiri Bunga menjadi mules dan sakit yang menusuk-nusuk. Padahal sebelum berkata jujur, sakitnya masih malu-malu untuk datang. Tapi setelah Adnan tahu rasa sakit itu datang dengan hebatnya membuat Bunga menjerit kesakitan. Maas, sakit sekali Mas. Bunga menahan perutnya yang rasanya ingin buang air besar itu.